Hilangnya sebuah tumbler kopi tuku di dalam rangkaian komuter lain, KRL, baru-baru ini menjadi topik yang ramai diperbincangkan publik di media sosial. Peristiwa yang menurut anggapan sebagian orang sekilas tampak sepele tersebut justru memicu polemik. Belakangan, beredar pula kabar simpang siur bahwa seorang petugas KAI bernama Argi disebut-sebut sampai harus kehilangan pekerjaannya. Kejadian bermula ketika seorang pengguna KRL bernama Anita Dewi tanpa sengaja meninggalkan sebuah coler bag di gerbong khusus perempuan. Tas itu ditemukan oleh petugas dan kemudian diamankan di stasiun Rangkas Bitung. Masalah mulai mencuat ketika pemilik tas mengambil kembali barangnya, lalu mendapati bahwa tumbler yang berada di dalamnya sudah tidak ada. Cerita yang awalnya dibagikan di threads itu sontak menyebar dengan cepat di platform media sosial lainnya. Akun media sosial pemilik tas dibanjiri komentar, sementara akun Kopi Tuku serta tempat kerja pasangan Anita dan suaminya Alvin ikut terdampak oleh banjir komentar netizen yang mengikuti perkembangan kasus ini. Bagi warga Jakarta, mungkin sudah sangat familiar dengan Kopi Tuku. Kedai kopi ini menjadi salah satu pelopor tren es kopi susu di Indonesia. Berawal dari kedai kecil, Kopi Tuku kemudian tumbuh menjadi jaringan kopi yang populer di Jakarta. Pada 2017, popularitas kopi ini semakin meroket setelah dibeli oleh Jokowi yang saat itu menjabat periode pertama Presiden RI. Kopi Tuku pertama kali dibuka pada 2015 di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedai pertamanya hadir dalam ukuran mungil namun mengusung konsep menarik, kopi berkualitas yang bisa dinikmati masyarakat sehari-hari. Nama, Tuku, berasal dari bahasa Jawa, yang berarti membeli. Filosofinya sederhana, kedai ini ingin menjadi tempat di mana orang datang untuk membeli kopi tanpa basa-basi, namun tetap bisa merasakan produk yang dibuat dengan serius. Pendiri sekaligus pemilik Kopi Tuku adalah sosok pengusaha muda Anadanu Prasetyo, atau yang lebih akrab disapa Tio. Sebelum merintis brand kopi tersebut, pria kelahiran 1989 ini cukup lama berkecimpung dalam bisnis kuliner berskala kecil dan memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia perkopian. Minat itu membuatnya serius mempelajari berbagai hal, mulai dari teknik roasting, meracik minuman berbasis kopi, hingga memahami karakter biji kopi dari beragam daerah di Indonesia. Tio menceritakan bahwa awal mula Kopi Tuku berangkat dari tugas penelitian saat ia kuliah di Prasetya Mulia Business School. Ketika itu, ia sebenarnya sedang menjalankan bisnis distro bersama kakaknya. Namun, ia kemudian memutuskan untuk beralih fokus menjadi penjual kopi susu. Distro yang ia bangun di kawasan Cipete pun disulap menjadi sebuah kafe bernama Toad's House. Sekitar tahun 2010, pas aku kuliah semester 3 bikin riset tentang kopi. Lama-kelamaan aku makin ingin mendalami soal kafe dan kopi. Sampai akhirnya aku merasa ingin ikut berkontribusi lebih untuk industri kopi, ujar Tio kala diwawancara Kompas.com di Gandaria, Jakarta Selatan, pada 1 September 2017. Tio juga mengenang pengamatannya mengenai budaya minum kopi masyarakat ketika ia pernah tinggal di luar negeri dan Yogyakarta. Dari situ, ia menyadari bahwa konsumsi kopi, khususnya kopi lokal masih sangat rendah. Kondisi itulah yang membuatnya bertanya-tanya mengapa ekspor kopi Indonesia terus berjalan, sementara penikmat kopi lokal belum benar-benar melirik produk sendiri. Berangkat dari temuan itu, Tio berniat membuka kedai kopi yang mengedepankan biji kopi lokal. Kesempatan datang pada 2015, ketika ia menemukan sebuah tempat kosong di kawasan Cipete. Ia pun memberanikan diri menyewa lokasi tersebut dan menjadikannya kedai kopi bernama Tuku. Saat peluncuran, Tio tidak mengadakan acara besar. Ia hanya melakukan syukuran sederhana dengan tumpeng, yang dihadiri warga sekitar. Ya sudah, aku lihat toko kecil tapi rame, apa ya yang bisa aku ubah konsepnya? Ya sudah, dari minuman, harganya, servis, layout sudah aku ubah semua ya. Alhamdulillah lancar, kata Tio. Selain di Cipete, Tio sempat membuka gerai Tuku di Galeri Ruci Art Senopati. Namun tidak sampai 1 tahun, gerai itu ditutup dan dipindahkan ke Pasar Santa. Ketika Tuku baru berdiri, Tio hanya dibantu 2 karyawan. Lambat laun, pengunjung makin banyak, terutama setelah menu andalan mereka, kopi susu tetangga, mendapat respons positif. Menu latte dengan gula aren itu menjadi favorit banyak pelanggan. Tio bahkan mengingat satu momen ketika toko sangat ramai, sampai-sampai beberapa warga sekitar ikut turun tangan menjadi kasir atau membantu melayani pembeli. Hal itu terjadi karena kedai Tuku sejak awal memang ditujukan sebagai tempat untuk masyarakat sekitar Cipete, para tetangga, yang kemudian menginspirasi nama menu khas mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.